Selamat siang teman-teman. Eh, Hari ini saya akan sharing tentang metabolic syndrome. Apakah metabolic syndrome itu? Mungkin banyak di antara teman-teman sekalian yang masih kurang paham atau kurang mengerti tentang metabolic syndrome. Jadi saya akan share tentang definisi dari metabolic syndrome ini. Jadi metabolic syndrome merupakan kumpulan dari berbagai gejala penyakit yang akan saya sebutkan di bawah ini. Jadi jika kalian menderita 3 atau lebih dari keluhan gejala penyakit yang akan saya sebutkan di bawah ini, Anda termasuk metabolic syndrome, yaitu 3 atau lebih dari kumpulan gejala. Yang pertama, jika Anda memiliki tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Yang kedua, jika Anda memiliki kadar glukosa darah yang tinggi atau diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, jika Anda memiliki hiperlipidemi, di mana trigliserid Anda tinggi, LDL Anda tinggi, atau kadar HDL Anda rendah. Yang keempat, dengan atau tanpa central obesity. Jika lingkar pinggang Anda, jika pada laki-laki di atas 90 cm, jika pada wanita di atas 80 cm, itu menurut ukuran Asia. Jika Anda memiliki atau tidak memiliki lingkar pinggang yang di atas ketentuan tersebut, Anda juga termasuk dalam kategori metabolic syndrome. Jadi menurut penelitian yang saya baca, tanpa memandang Anda memiliki lingkar pinggang yang melebihi dari ketentuan tersebut, jika Anda memiliki 3 atau lebih dari penyakit yang saya sebutkan tadi, Anda tuh termasuk dalam metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome itu merupakan kumpulan dari 3 atau lebih gejala penyakit yang saya sebutkan tadi: hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, hiperlipidemi, atau lingkar pinggang yang melebihi dari ketentuan yang ditentukan oleh standar Asia. Jadi metabolic syndrome ini jika tidak tertangani dengan benar, dengan mencari dan mengobati sumber penyebab dari metabolic syndrome ini, maka dapat berkembang atau dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang tersering itu diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit jantung koroner. Jadi selain Anda harus mengobati berbagai gejala keluhan yang Anda derita, Anda juga harus mengobati sumber penyebab dari penyakit yang Anda derita. Jika Anda memiliki metabolic syndrome, selain Anda mengobati berbagai keluhan tadi, Anda juga harus mengobati sumber penyebab dari metabolic syndrome agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini terjadi pandemi COVID-19 secara global di seluruh dunia. Walaupun tingkat kesembuhan pasien amat sangat tinggi dan tingkat kematian yang rendah, tetapi tingkat kematian yang tinggi terutama bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan, di mana daya tahan tubuh mereka amat sangat rendah. Salah satunya adalah mereka yang memiliki metabolic syndrome. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, selain Anda harus mengobati berbagai gejala yang ada, Anda juga harus mencari sumber penyebab dari penyakit Anda. Dan perlu Anda ketahui tentang metabolic syndrome, yaitu kumpulan gejala dari 3 atau lebih keluhan yang tadi saya sebutkan. Jadi jangan hanya mengobati berbagai gejala yang Anda derita, tapi Anda juga harus mencari dan mengobati sumber dari metabolic syndrome tersebut. Sebab jika Anda hanya mengobati berbagai macam gejala saja, maka dengan berjalannya waktu, metabolic syndrome dapat menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lebih berat. Saya sering menganalogikan sebagai pelafon kamar yang bocor. Jika kita tidak mencari sumber kebocoran di mana, dan kita hanya menambal kebocoran yang ada, jika ada 3 kebocoran seperti metabolic syndrome tadi, jika kita hanya menambal plafon rumah kita yang bocor, tiga kebocoran di dalam plafon kamar kita,
Misalnya metabolic syndrome tadi memiliki 3 keluhan, kita hanya mengobati keluhannya saja, kita hanya menambal plafon rumah kita yang bocor saja tanpa mencari sumber penyebab kebocoran di mana, tanpa Anda mencari dan mengobati sumber penyebab penyakit metabolic syndrome Anda di mana. Dengan berjalannya waktu, kebocoran plafon rumah Anda akan bertambah deras. Tambalan Anda tambah lama, makin lama dia akan bertambah besar. Anda perlu menambal lebih tebal lagi. Dosis obat Anda akan bertambah lagi karena keluhan Anda bertambah. Dengan dosis obat sekian udah tidak mempan lagi karena hanya menambal kebocoran saja, karena Anda hanya mengobati gejala saja. Dengan berjalannya waktu, rembesan air di plafon rumah Anda akan terus berjalan, akhirnya akan membasahi seluruh plafon rumah Anda. Demikian juga dengan metabolic syndrome. Jika Anda hanya mengobati gejala saja, tanpa mengobati sumber penyebab dari metabolic syndrome Anda, dengan berjalannya waktu, metabolic syndrome ini dapat menyebabkan komplikasi, yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau penyumbatan jantung koroner. Dan jika berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 dan di mana kadar glukosa darah Anda amat tinggi, Anda hanya menambal kadar glukosa darah Anda yang amat tinggi tanpa mengobati sumbernya, seperti analogi saya yang tadi, dengan berjalannya waktu, sumber penyebab diabetes Anda terus berjalan. Kadar HbA1c Anda akan makin tinggi. Jika kadar HbA1c Anda amat tinggi, maka komplikasi dari diabetes mellitus tipe 2 juga tidak dapat kita hindari. Jadi amat erat hubungan antara metabolic syndrome dengan diabetes mellitus tipe 2. Terutama saat pandemi COVID-19 ini, di mana walaupun social distancing, PSBB, pemakaian masker, rajin mencuci tangan, telah dilakukan upaya untuk berbagai macam pencegahan, dan tingkat kesembuhan amat tinggi, tapi ada walaupun tingkat kematian rendah, tingkat kematian yang tertinggi itu pada metabolic syndrome dan penyakit degeneratif lainnya, di mana pasien atau penderita memiliki daya tahan tubuh yang rendah karena memiliki banyak penyakit, banyak keluhan, dan hanya diobatin gejalanya saja. Jadi sekali lagi, selain Anda harus mengobati berbagai gejala yang ada, jangan lupa untuk mencari dan mengobati sumber penyebab dari penyakit yang Anda derita. Mungkin cukup sekian dulu informasi tentang metabolic syndrome dari saya. Terima kasih buat yang udah join IG Live saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di IG Live saya yang berikutnya. Bye.